Pemirsa, Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH berasaskan prinsip syariah dan akuntabel hingga pendistribusian makanan cita rasa Nusantara bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Pengelolaan dana haji sangat penting untuk penyelenggaraan haji yang rutin berlangsung setiap tahunnya. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan haji, pemerintah terus membenahi sistem pengelolaannya. Badan Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 20 dengan sifat mandiri, kelembagaan, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Melalui BPKH, pengelolaan dana haji relatif cukup baik, jelas, dan akuntabel. Nilai manfaat dari hasil pengelolaan BPKH bukan hanya milik haji yang berangkat pada tahun berjalan, namun juga milik 5,3 juta jemaah haji tunggu terkait kebijakan haji. Alhamdulillah, kita ketahui bersama bahwa haji tahun ini menjadi haji yang luar biasa karena Indonesia mendapatkan jumlah kuota terbanyak di dunia, yaitu 241.000 jemaah yang merapat ke Tanah Suci, baik yang tua maupun yang muda, semua berkumpul menjadi satu. Tentu saja peningkatan layanan juga turut diimbangi untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah dalam beribadah sehingga jemaah haji dapat beribadah dengan khusyuk dan optimal di tanah. Dana keuangan haji yang dikelola BPKH memastikan keamanan dan keberlanjutan bagi kepentingan jamaah, baik itu berangkat haji 5 tahun lagi, bahkan 20 tahun mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui peran dan tugas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Muhammad Arif Mufraini selaku anggota pelaksana BPKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Arif. Ini kan tentunya penyelenggaraan ibadah haji tidak luput dari peran BPKH. Ini sudah hampir 7 tahun ya BPKH berdiri. Betul. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, tugas dan juga peran dari BPKH? Ya, secara mandatori dalam konteks Undang-Undang Nomor 34 memang tugas kita adalah untuk bisa membantu ya meningkatkan kualitas layanan bagi para jemaah haji. Dan yang kedua tentunya adalah kita ditugaskan juga untuk mengelola efisiensi keuangan haji secara keseluruhan, dan yang terakhir tentunya juga mengembangkan kegiatan kemaslahatan dari dana haji. Baik, bicara soal peningkatan kualitas pelayanan untuk para jemaah ya Pak, ini kan belum lama juga BPKH membentuk anak usaha, BPKH Limited. Betul. Seperti apa Pak peran dan tugasnya? Ya, secara simpel dia adalah bagian dari harmonisasi ya, undang-undang yang memang ditugaskan secara spesifik di Undang-Undang Nomor 34 untuk BPKH dan Undang-Undang Nomor 8 di Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Mereka spesifik mengembangkan fungsi operasional layanan, kita mengembangkan fungsi keuangan. Nah, dalam konteks fungsi keuangan, kita kemudian diberikan mandat juga untuk bisa mengembangkan direct investment di ekosistem perhajian Indonesia. Dalam hal ini tentunya di Arab Saudi. Nah, untuk hal tersebut maka kita membentuk satu vehicle yang kemudian akan menjadi sebuah entitas yang memitigasi resiko kita ketika kita berinvestasi di ekosistem perhajian di luar negeri, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Oke, ini investasi langsung di ekosistem haji di Arab Saudi. Mungkin boleh dijelaskan Pak, sektor apa saja dan yang saat ini sudah terjalin kerjasamanya Pak? Baik, ya tentu ini tidak jauh dari bagaimana kemudian pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, mengembangkan operasional haji dalam hal akomodasi, kemudian transportasi, dan juga layanan catering. Nah, layanan-layanan ini sebetulnya sekian tahun dikembangkan dengan mekanisme pengadaan di luar negeri. Kehadiran BPKH Limited diharapkan bisa berperan kemudian menggeser sedikit demi sedikit bagaimana ketika dana haji itu yang pada setiap tahunnya bersifat spending bisa kita kembangkan kepada yang tujuan-tujuan investasi, sehingga kita bisa berpikir bahwa kita tidak ansih mengeluarkan uang ke Arab Saudi, tapi bisa mengembalikan kembali untuk kepentingan dana haji.
dari hasil investasi tersebut. Baik, Kira-kira berarti begitu. dari hasil investasi tentunya juga nanti tujuannya untuk bisa menekan, menjaga harga dari biaya Ya, haji yang awalnya akan tentu. dibayarkan para jamaah. Betul, awalnya tentu Mbak Boni kita akan mengupayakan price control ya, karena investasi ya, shifting dari pengadaan kepada investasi itu konteksnya adalah pasti price control, biar tidak naik terus setiap Ya. tahun. Nah, yang kedua tentunya kita mengejar nilai manfaat dari hasil investasi tersebut agar bisa kembali kepada jamaah. Baik. Tapi tentunya itu menuntut learning curve ya, proses Itu pembelajaran yang panjang. untuk jangka ya. panjang tentunya Jangka ya Pak. Tapi panjang, ini betul. menarik sekali dan tentunya akan bermanfaat untuk jemaah. Nah, Betul. tadi yang saya simak juga cukup menarik untuk dibahas adalah bentuk investasi langsung di sana Pak. Tadi ada akomodasi, kemudian Betul. transportasi dan catering. Betul, betul. Ini skemanya seperti apa Pak? Apakah mungkin untuk akomodasi misalnya menyewa atau bahkan membangun di sana langsung? Begini, sebagai bentuk bagian dari learning curve ya buat saya, proses pembelajaran BPK Limited ya, karena yang diinvestasikan adalah dana abadi umat, maka ini atas kerjasama yang baik dengan BPK, dengan Kementerian Agama, dalam ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, kita melakukan MOU, bekerja sama untuk BPK Limited bisa hadir mensupport operasional. Dalam hal ini yang paling visible untuk dilakukan sementara ini adalah terkait dengan catering. Oke, sekarang berarti paling utama catering ya Pak. Iya. Nah, tahun depan kan Indonesia kembali mendapatkan kuota terbanyak sekitar 221 ribu betul. Ya. jemaah kuota bisa berangkat ke Tanah Suci. Apa mungkin target dari BPKH Pak? Ya, kita berharap pertama, tadi ya saya agak sedikit miss, jadi selain catering kita juga diberikan ruang oleh Kementerian Agama untuk bisa memanfaatkan area-area komersil di hotel-hotel yang baik. disewa oleh Kementerian Agama. Itu satu hal, kemudian tadi catering. Nah, ke depannya kita berharap gitu, suatu saat, dan ini saya pikir sudah menjadi mimpi dari seluruh stakeholder perhajian Indonesia, agar memang kita bisa punya satu wilayah tertentu, ya kita bisa punya area tertentu yang kita asumsikan sebagai rumah Indonesia atau Indonesian House yang Baik. seluruh layanan, baik transportasinya, cateringnya, atau akomodasinya dilayani oleh orang Indonesia, diberikan dari produk-produk Indonesia, kemudian dikembangkan juga oleh orang-orang Indonesia. Meskipun hal tersebut harus ada di area Mekah dan Madinah. Iya, jadi walaupun jauh dari tanah air, tapi para jemaah juga tetap bisa merasakan masakan betul. khas Nusantara, Bisa begitu feel ya Pak? at home, ya bisa punya kenyamanan tersendiri, dan itu merupakan bagian yang kita asumsikan sebagai kualitas layanan terhadap jamaah. Baik, untuk saat ini mungkin fokus utamanya di catering. Nanti rencana jangka panjang mungkin Pak yang akan dikembangkan di sektor apa mungkin? Ya, untuk catering pun kita belum menjadi main supportnya ya. Kita hanya di sub gitu pada posisi sisi-sisi yang memang Kementerian Agama tidak bisa melampaui batas penugasannya. Ya. Nah, jadi kita konteksnya mereka tetap berinteraksi, ya, bertransaksi dengan provider-provider di Arab. Nah, pada bagian-bagian tertentu, misalkan menghadirkan bumbu dari Indonesia, menghadirkan makanan siap saji pada posisi Armina Muza ya, yang kemungkinan besar sangat sulit untuk mendeliver makanan. Nah, itu kita hadir di sana dan membawa produk-produk dari Indonesia. Baik, di situ peran BPKH sangat Betul. penting ya Pak. Iya. Kemudian mungkin Pak Arief boleh cerita soal tantangan ya Pak selama ini? Tantangannya tentu karena itu bagian ya daripada investasi jemaah haji di luar negeri dan bersifat direct gitu ya Mbak. Itu dipastikan akan punya resiko yang sangat tinggi. Yang resikonya itu boleh jadi secara appetite, itu secara selera tidak berkesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan BPKH di Indonesia. Jadi tantangan utama besar kita adalah bagaimana kemudian kita bisa memitigasi sedini mungkin resiko-resiko bisnis yang bakal muncul di lapangan. Baik, itu tentu menjadi tantangan, tapi di satu sisi juga begitu besar ya Pak ya amanah dari untuk pihak BPKH. Terima kasih banyak Pak Arief Mufraini sudah bergabung bersama kami di studio. Dan itu tadi pemirsa bincang kami dengan pihak BPKH. Selanjutnya kabar haji masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.